Ya. Jadi ini termasuk aktivitas yang di dalamnya ada planning, collecting, analysis ya, kemudian report. Nah, tujuannya untuk mendapatkan informasi akurat untuk menjelaskan secara objektif kenyataan yang ada ya. Nah, sebagaimana riset ini adalah merupakan informasi penghubung antara konsumen dengan perusahaan ya. Nah, perusahaan menerjemahkan apa yang diinginkan konsumen itu dalam bentuk variabel-variabel, begitupun juga dengan unsur lingkungan untuk mempengaruhi keberlanjutan permintaan yang ada dari konsumen ya. Nah, biasanya variabel pemasaran sendiri yang bisa paling mudah dilakukan adalah elemen bauran pemasaran ya, harga, produk, distribusi, promosi ya. Kemudian bisa juga indikator kelayakan produk atau bisa saja kepuasan pelanggan. Kemarin kita sudah buat kuesioner kepuasan pelanggan ya. Nah, nanti bisa digunakan itu gitu. Ini beberapa kondisi lingkungan yang turut mempengaruhi bagaimana keputusan pembelian ya. Ini juga penting bagi perusahaan untuk adaptif terhadap perkembangan. Misalnya sekarang iptex begitu masif, penggunaan instrumen pemasaran digital di kalangan milenial itu menjadi salah satu peluang yang penting yang perlu diperhitungkan untuk keberlanjutan bisnis di masa yang akan datang ya. Hal-hal seperti itu menjadi penting untuk dapat terekam dari dalam riset pasar ya. Nah, biasanya pendekatannya adalah observasi, kita pengamatan ya, menggunakan perangkat kuesioner, kemudian bisa juga riset etnografi ya, jadi etnis tertentu bagaimana pola hidup ini lebih ke sosiologi ya. Nah, riset survei ini biasa juga kita lakukan ya, ada data perilaku, kemudian ada riset eksperimen, jadi perlakuan ya, jadi boleh jadi ada kelompok calon konsumen yang diberi perlakuan dan ada yang tidak sebagai kontrol. Nah, bagaimana respon mereka terhadap perlakuan yang kita berikan ya. Nah, langkah riset ini sama seperti langkah penelitian. Jadi saya harap dengan berbekal mata kuliah pemasaran ini Anda masuk semester 6 nanti menyusun metode penelitian sosial dan ekonomi itu Anda sudah punya gambar mau nulis apa, karena sama nih langkahnya. Langkah penyusunan penelitian sama langkah penyusunan riset itu sama ya. Jadi roh ilmiahnya itu adalah mulai dari defining the problem ya. Jadi misalnya masalahnya adalah Anda kan sedang PM nih, proyek mandiri. Anda melihat sejauh mana pelanggan ini mau terus membeli produk kita. Nah, Anda mau mengukur masalah ini gitu ya. Jadi karena usaha Anda berkepentingan nih supaya ada pembelian berulang. Nah, ini adalah langkah pertama ya. Jadi tujuan riset, tujuannya adalah untuk menilai respon kepuasan pelanggan misalnya. Tujuan pertama, Anda bisa putuskan. Atau Anda bisa mau mengawali bisnis baru, Anda bisa tentukan tujuannya adalah ingin mengetahui snack alternatif kekinian yang diinginkan oleh kaum milenial misalnya. Nah, Anda buat itu sebagai tujuan riset ya. Kemudian langkah keduanya adalah pengembangan rencana riset. Di sini adalah termasuk di dalamnya metode desain, jadi rancangan metode yang akan dilakukan ya. Nah, di sini termasuk di dalamnya adalah rancangan kuesioner. Kuesionernya akan dikirim dalam bentuk apa? Apakah survei langsung atau survei online? Ini termasuk di rancangan riset. Kemudian kita collecting information, ini turun lapang istilah kita ya. Tentu saja turun lapangnya dalam arti luas, termasuk di dalamnya adalah penyebaran kuesioner secara online dengan Google Formulir, itu juga termasuk langkah pengumpulan informasi. Kalau kita menggunakan Google Formulir, salah satu langkahnya adalah kita mampu mendapatkan informasi yang terkumpul dalam bentuk tabulasi data yang cukup menarik tampilan gambar visualisasinya ya. Nah, tapi kalau Anda lakukan manual, berarti Anda harus buat input data dan tabulasi, kemudian analisis ya. Nah, dari analisis datanya itu Anda olah itu, bagaimana respon konsumen, berapa tingkat kalau kita kuantitatif kan biasanya keputusan konsumen untuk bisa kita
bisa analisis itu kita kuantifikasikan dalam bentuk informasi-informasi data-data kuantitatif ya, sehingga itu bisa diolah menjadikan informasi untuk pengambilan keputusan. Oke, misalnya oh ternyata produk kita kekurangannya di sisi mana gitu, sehingga rasanya kurang gurih, rasanya kurang nendang, apa istilah kalian ya, atau mungkin ada beberapa pelanggan kecewa karena apa gitu. Itu jadi poin-poin penting, jadi titik kritis bagi perusahaan untuk ada improvement di titik itu ya. Nah, informasi yang terkumpul ini disusun untuk dikomunikasikan dengan pengguna hasil riset ini ya untuk pengambilan keputusan. Ini adalah langkah-langkah riset pemasaran sebagaimana metode ilmiah dalam penyusunan penelitian. Nah, kalau Anda misalnya sudah tergambar bagaimana langkah riset ini, insya Allah waktu kalian masuk mata kuliah metode penelitian sosial ekonomi itu Anda sudah punya roadmap akan milih tugas akhir apa ya. Nah, itu yang kita harapkan. Ini rumusan masalahnya sama ya, kalau namanya masalah riset ini untuk yang langkah pertama tadi sebelum menentukan tujuan, biasanya tujuan itu akan dilandasi oleh persoalan yang dihadapi ya. Jadi ini bisa saja caranya mudah. Anda itu pinginnya apa? Terus sekarang kondisi faktual apa gitu. Misalnya kondisi ideal usaha kita itu adalah omset tinggi. Tapi faktanya omset yang tercatat belum mencapai target. That's gaps. Itu adalah problem. Berarti ada masalah ketidaktercapaian target. Kenapa terjadi? Oke, berarti ini terkait sama keputusan pembelian pelanggan. Nah, seperti itu sebagai rancangan perumusan masalah ya. Sehingga kita bisa menjadi titik poin nih. Oke, karena ada problem kritis di sini, ini kita jadikan tujuan untuk mencari faktor penentu kepuasan pelanggan sehingga bisa meningkatkan target penjualan. Seperti itu ya. Itu salah satu contoh penyusunan rumusan masalah. Ini rancangannya tadi sudah saya gambarkan ya, ada model analisis. Tapi ini kalau penelitian full ya, kita nggak perlu sampai sejauh itu, kecuali Anda menggunakan instrumen statistik, analisis rancangan regresi, korelasi, ya. Anda sudah belajar statistik ya, nah itu ada beberapa hipotesis yang bisa kita ujikan. Nanti lebih lanjut kita juga akan bahas di metode penelitian sosial ekonomi. Tetapi kalau untuk yang penelitian ini kita sementara belum sampai ke rancangan penggunaan statistik analitik ya, kita hanya deskriptif, statistiknya deskriptif ya. Nah, di rancangan prosedur ini, ada rancangan prosedur di rencana riset. Oke, ini informasinya nih. Nah, biasanya beberapa hal kita temui persoalan dalam survei, misalnya responden tidak ditemukan, menolak bekerja sama, kemudian jawabannya bias sehingga tidak jujur, tidak merepresentasikan informasi yang ingin kita gali ya. Atau pewawancaranya mungkin bias, tidak menginformasikan fakta-fakta yang sebenarnya. Nah, ini instrumen riset kalian sudah lakukan kemarin ya. Jangan dibuang datanya ya. Jadi nanti itu kita gunakan untuk membuat Google Formulir. Ini tugas kita minggu ini dan minggu ke depan. Kita merancang instrumen riset dan melakukan pengumpulan informasi riset ya. Kualitatif kita menggunakan perangkat teknologi karena sekarang kita social distance, jadi itu bisa didekati dengan penggunaan internet ya, atau segala perangkat informasi dengan teknologi IT ya. Nah, siapa yang akan kita survei nih? Nah, yang jelas kalau kita mau kepuasan pelanggan, kita harus pastikan dia adalah pelanggan yang sudah mengkonsumsi barang dan jasa kita ya. Samplingnya gimana? Nah, karena untuk kepentingan statistik biasanya ada syarat N atau responden terdistribusi normal. Dan responden terdistribusi normal itu N minimalnya atau sampling respondennya itu minimal 30 orang. Jadi nanti coba dirancang untuk bisa mendapatkan 30 set data ya. Oke, bagaimana prosedurnya? Apakah acak atau Anda purposif? Karena tadi Anda memastikan itu adalah pelanggan, berarti kita bisa tentukan sengaja. Jadi responden adalah pelanggan produk dan jasa kita, misalnya ya. Nah, kuesioner bisa dilakukan dengan email, wawancara telepon, atau pribadi maupun online menggunakan Google Formulir.
Nah, riset online ini banyak keunggulannya. Jadi beberapa metode penelitian berkembang pesat akhir-akhir ini karena terkait dengan pandemi COVID ya. Jadi banyak metode menggabungkan hibrid antara online dan offline ya. Karena kalau online masih memungkinkan kita melakukan dalam kondisi keterbatasan jarak ya, waktu ya, lebih murah, lebih cepat. Kemudian orang cenderung lebih jujur secara online dan riset online